Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah tak kunjung henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya, karunia dan kemudahan, disertai dengan kemaksiatan yang terus-menerus pula kita lakukan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Salawat berhaturkan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang singkat namun padat serta syarat dengan makna, maka adalah sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyiatil hasanati tamhuha, dan iringilah perbuatan kemaksiatan dengan memperbanyak amal kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, apabila kita memperhatikan hadis tersebut, maka terdapat 3 wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama adalah wasiat tentang ketakwaan. Yang kedua adalah wasiat memperbanyak amal kebaikan tatkala seorang terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang ketiga adalah wasiat tentang akhlak yang mulia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, wasiat yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita, baik dalam kondisi di tengah orang banyak, ketika banyak orang yang menyaksikan kita, dan pula tatkala kita sedang sendirian, tidak ada seorang pun yang tahu, maka tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bertakwa kepada Allah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sering kiranya kita mendengar kata-kata takwa, tapi apakah kita telah mengetahui hakikat sebenarnya dari suatu ketakwaan? Maka ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, makna takwa adalah amalun bi taatillah, adalah melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Roja'a thawabillah, berharap balasan darinya. Ala nurin minallah, berdasarkan tuntunan dari Allah. Dan pula ketakwaan adalah tarku maksiatillah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Makhafata iqabillah, karena takut akan azab dan siksanya. Ala nurin minallah, berdasarkan tuntunan dari Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hakikat suatu ketakwaan adalah
melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala melakukan dan meninggalkan tersebut berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kiranya begitu agung dan pentingnya arti suatu ketakwaan dalam agama kita. Karena ketakwaan jamaah yang dirahmati Allah adalah perintah agama ini kepada orang-orang dahulu sebelum kita dan termasuk juga kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan aku, kata Allah, telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, diberikan kitab suci sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwalah kalian kepada Allah. Dan juga begitu penting arti suatu ketakwaan jamaah yang dirahmati Allah, karena ia adalah merupakan sebab terbesar dan terbanyak yang memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebab yang paling banyak yang memasukkan seorang ke dalam surga, maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, lalu kiranya siapakah gerangan yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa? Di antara sekian banyak ciri-ciri dan karakteristiknya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Maka hendaknya setiap kita menilik, mengintip diri kita masing-masing, adakah sifat-sifat tersebut dalam diri kita atau tidak. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan juga bersegera menuju surganya yang seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat-ayat selanjutnya Allah menjelaskan siapakah mereka. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang suka berinfak dalam waktu lapang ataupun sulit. Apapun keadaannya, dia kegemarannya adalah berinfak sesuai dengan kondisi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bisa menahan rasa marahnya. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya. Bahkan sekalipun dia emosi dan marah, mampu mengontrol, mampu menahan untuk tidak melakukan atau berucap apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, bukanlah orang bertakwa orang-orang yang pendendam. Kemudian tanda selanjutnya yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang bertakwa gemar dan hobi untuk melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, apakah orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa? Maka jawabannya pastilah bukan. Lalu apakah beda mereka dengan orang-orang selainnya? Perbedaannya adalah dalam ayat selanjutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Itu orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang mampu mengampuni dosa-dosa melainkan hanya Allah? Kemudian tanda yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidaklah mereka terus-menerus dalam perbuatan dosa tersebut sedangkan mereka mengetahuinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu wasiat yang kedua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat,
segeralah kita melakukan amal-amal kebaikan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selama status seseorang masihlah selagi dia manusia, pasti sedikit atau banyak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan apabila seorang terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka yang harus dia lakukan yang pertama kali adalah segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segera yang kedua memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu memperbanyak melakukan hal-hal yang baik, amal-amal solih. Niscaya amal-amal solih tersebut akan menghapus dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan memperbanyak perbuatan amal kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya. Juga sebagai atau berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wasiat yang ketiga adalah wasiat agar kita menghiasi diri-diri kita dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, punya kaitan yang sangat erat antara ketakwaan, keimanan seseorang dengan akhlaknya. Maka akhlak orang yang mulia, semakin tinggi akhlak seseorang, menunjukkan keimanan dan ketakwaannya pun makin tinggi. Dan sebaliknya, semakin rendahnya akhlak yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan dan membuktikan bahwasanya ketakwaan dan keimanannya pun tidak tinggi. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang atau sekelompok orang memiliki akhlak yang baik, maka orang pun akan senang untuk mengingat-ingat kebaikannya. Dan sebaliknya, apabila seseorang atau suatu kelompok orang itu tidak memiliki akhlak yang baik, maka orang-orang pun tidak ingin untuk mengingat-ingat kebaikannya. Sebagaimana perkataan seorang syair, beliau mengatakan, innamal umamun akhlaqu baqiyat. Hanyalah sekelompok orang itu ya akan diingat dan dikenang selama dia memiliki akhlak yang baik. Fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Apabila mereka tidak memiliki akhlak, maka manusia pun enggan untuk mengingat-ingat kebaikannya. Semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqdi al hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.